Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rahayu, salam rahayu buat semua sedulur-sedulur, buat teman-teman. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Gusti Allah, Tuhan Yang Maha Esa, disehatkan bersama keluarga, dimudahkan apa yang menjadi sebuah proses urusan perjalanan. Buat semua teman-teman yang masih selalu nyimak di Jos ND 09, kita sama-sama saling berdoa. Ini semua insya Allah dalam urusan perjalanan di sini sudah mau masuk dalam babagan Sri Warenggani Yekti ya, yang di situ pernah saya tayangkan, karena apapun dalam konten kami, dalam tayangan kami itu kadang-kadang kurang mendetail, karena di situ banyak sanepo, banyak saloko. Jadi buat sedulur-sedulur sendiri yang bisa mengartikan apa yang menjadi tutur kata kami yang kami selalu dongeng atau gendu-gendu raos tentang di dimensi atau di tema Satrio Piningit, Bocah Angon, Ratu Adil. Di situ juga Dewi Sekar Jagat, Ratu Ning Ratu. Masih sejarah Bumi Nusantara. Ini sejarah purba. Kalau kita bicara Galuh purba itu hubungannya sama Adam Hawa. Ya. Tapi di sini saya di episode kali ini Dewi Sekar Jagat. Jadi Majapahit itu sangat cinta, sangat tresno sama Pajajaran. Jadi banyak sekali sejarah yang di situ yang dipelenceng-pelenceng ke, yang kadang itu kurang pas. Ini tentang Dewi Dyah Pitaloka ini. Ini urusan cinta sebenarnya, urusan tresno, urusan love you. Ini sambil ngopi, sedulur-sedulur nih, sambil ngopi, sambil santai ini saya ya sambil ngerokok. Bagi yang ngudut, monggo. Insya Allah semua diberi kesehatan, diberi kemudahan, selalu mendapat rahmat hidayah dari Gusti Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Ya kalau nek wong Jawa di situ kepercayaan semuanya semua ya kembali ke Yang Maha Kuasa, Yang Widi. Itu ya, kalau semua itu kalau saya di sini nggak membeda-bedakan. Di sini sifatnya dalam perjalanan kami adalah memanusiakan manusia. Kita tuh podo. Tuh. Bismillah. Dewi Dyah Pitaloka. Kalau kita bicara Dewi Dyah Pitaloka, dari putri ayu, putri cantik, putri yang berbudi pekerti luhur, putri yang sangat bijaksana, putri yang sabar, putri yang welas asih, suci, putih, bening. Itu Dewi Dyah Pitaloka, putri dari Raja Siliwangi ya, Prabu Siliwangi. Kalau kita bicara Siliwangi itu kan gelar Prabu yang Wangi, dari Linggabuana, Temunding Wangi. Itu waktu dulu itu kan ambisi Mahapati Gajah Mada, menyatukan Nusantara. Terus itu jadi kesalahpahaman bubat. Sebenarnya yang mau menikah itu kan Prabu Hanyamuruk, Raja Majapahit. Zaman waktu keemasan Majapahit gagal menikah, terus di situ banyak intrik politik kepentingan dari sebuah proses perjalanan itu, karena runtuhnya kerajaan Majapahit itu bukan dari peperangan, bukan dari penjajah. Tapi apa? Dari orang dalam sendiri. Orang-orang yang berkhianat. Orang-orang yang yaitu politik. Tapi kalau urusan masalah cintanya Dyah Pitaloka itu sampai saat ini juga masih cinta, masih sayang. Prabu Hanyamuruk pun juga masih mencintai. Tapi di situ juga Patih Gajah Mada dulu yang berkelana ya kan. Juga duwe rasa gitu loh sama Dyah Pitaloka itu, mempunyai cinta juga. Nah, jadi dalam bubat itu ceritanya banyak. Cinta apapun, tapi itu hanya kesalahpahaman. Hanya kesalahpahaman.
insya Allah. Karena para leluhur saat ini insya Allah sudah mulai tepung, sudah mulai manunggaling rasa leluhur. Para sukma yang mempunyai tugas masih harus menyatukan Nusantara itu kan luar biasa. Ya di sini insya Allah Dyah Pitaloka, kalau dari konon, dari cerita banyak sekali versi ya. Banyak sekali versi yang di situ Dyah Pitaloka setelah itu ibaratnya nggak jadi menikah, bunuh diri, terus enggak. Jadi Dewi Dyah Pitaloka itu setelah itu kejadian itu, beliau itu enggak bunuh diri, tidak. Memang dia itu merasa kecewa, kok saya itu pingin nikah, pingin acara ijab kabul, ada acara resepsi pernikahan Dyah Pitaloka sama pangerane ya, Prabu Anyawuru kok nggak jadi, malah jadi seperti ini gitu. Ya merasa kecewa, belum menyatu cintanya. Karena tuh sampai saat ini yang namanya Dewi Dyah Pitaloka itu masih suci. Nah itu terus setelah bubat, itu saya nggak berbicara hal perangnya seperti apa ya, nggak. Setelah bubat itu ya merasa keloro-loro gitu loh, lari ke selatan, naik ke bukit karang gitu. Ke samudra selatan. Nah, di situ langsung diasuh sama ibune lah ini, Ibu Ratu. Nah, karena saking sucinya ketulusan rasane Dewi Dyah Pitaloka, benar-benar itu yang namanya proses perjalanan Nusantara itu luar biasa. Di situ diberi gelar adalah Dewi Ayu Suci, Dewi Sekar Jagat, bungane dunia. Sekar Jagat itu kan kembangi dunia. Dewi Sekar Jagat itu Dewi Dyah Pitaloka. Simbolnya putih kesucian. Jadi sampai saat ini Dewi Dyah Pitaloka itu masih suci. Itu diasuh sama ibunda sepuh dan sama Ratu Ning Ratu. Itu juga saat ini ikut nyeimbangke alam. Nah inilah makanya sumpah janji Sabdo Palon Ayo Ginggong itu juga karena ini insya Allah kebangkitan Nusantara, para yang di situ yang disambangi para leluhurnya, para pamamongnya insya Allah pada berjalan bertemu sama para satria yang terpingit. Ya kalau kita bicara satria piningit ya para satria yang terpingit sekarang masih berjalan. Ya tegak lurus, jangan menoleh ke belakang, tetap berjalan. Meskipun di situ banyak rintangan, banyak cobaan, itu adalah cara Allah agar kita lebih tatak, lebih kuat apa yang menjadi perjalanannya itu. Jadi menjadi satria piningit tentang bocah angon dan lain-lain, jangan cuma harta mana saja yang dioyak kejar, itu namanya satria murko. Satria murko ra ngerti tatanan apa yang menjadi perjalanan. Karena Pajajaran itu warnanya putih, Majapahit warnanya merah, jadi yang menjadi bendera merah putih itu. Merah insya Allah ya berani untuk kita jejak benar. Darah kita tuh merah, kembali ke merah putih. Putih adalah ya tulang rusuk, tulang sumsum kita itu putih. Makanya yang diperjalankan itu rasanya karu-karuan sampai tulang sumsum. Bukan juru bualung, rasanya nahan apa yang menjadi laku perjalanan. Tapi semua kembali ke pucuk hati, ke hati kita, niat kita, tujuan kita. Semua adalah karena Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sedikit tentang Dyah Pitaloka, Dewi Sekar Jagat. Ini karena ini sudah insya Allah perjalanan sudah mengerucut, sudah mau tahapan-tahapan puncak,
Semoga diberi keberkahan apapun urusan rezeki semua dengan waktu yang tepat. Ya, semua kun fayakun ridho Gusti Allah, semua pasti kebahagiaan. Dalam arti kebahagiaan sehat selamat, rezeki berkah urusan dunia. Tambah ikhlasi. Karena ini udah mau menuju babakan Sri Urengani Yekti, babakan Istana Bintang. Amin. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan di episode ini. Insya Allah, semoga semua dimudahkan, selalu berjalan, selalu di jalan Gusti Allah. Kita kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Semua dimudahkan. Semua atas kuasa Allah, ridho Gusti Allah. Tetap semangat. Jika banyak salah, kami minta maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.